Charmaine Winstead, seorang gadis berusia 17 tahun, pindah ke Indiana bersama keluarganya setelah ayahnya kehilangan pekerjaan. Ia terpaksa meninggalkan teman-temannya. Charmaine kesulitan menyesuaikan diri di sekolah barunya dan kesulitan mendapatkan teman baru. Meskipun awalnya kesepian, Charmaine akhirnya berteman dengan sekelompok 5 gadis. Awalnya, dia lega bisa menemukan persahabatan di lingkungan barunya. Namun, Charmaine segera mengetahui bahwa gadis-gadis ini bukanlah teman sejati. Mereka mulai menyebarkan desas-desus buruk tentang dirinya, membicarakan dia di belakang, dan menjadikannya sasaran bullying dan intimidasi tanpa henti. Penindasan dimulai dengan mengejek panggilannya dan berlanjut ke tindakan yang lebih jahat, seperti merusak barang-barang dan mempermalukannya di depan teman-temannya. Meskipun Charmaine berupaya untuk menghadapi para penyiksanya, gadis-gadis itu tetap meningkatkan pelecehan mereka. Suatu hari, Charmaine mencapai titik puncaknya dan memutuskan untuk menceritakan kepada gurunya tentang penindasan yang dialaminya. Namun, rencananya digagalkan ketika latihan kebakaran di sekolah. Saat para siswa mengevakuasi gedung, gadis-gadis yang suka menyiksa Charmaine memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan kekejaman mereka. Selama latihan kebakaran, gadis-gadis itu menyudutkan Charmaine di dekat saluran pembuangan. Mengabaikan permohonan belas kasihan Charmaine, mereka mendorong Charmaine ke tepi saluran pembuangan, menyebabkan dia terjatuh ke dalam. Gadis-gadis itu menyaksikan dengan geli saat tubuh Charmaine menghilang ke dalam selokan. Ketika namanya dipanggil selama absensi, mereka dengan kejam mengumumkan bahwa dia telah jatuh ke selokan, memicu tawa di antara teman-teman sekelas mereka. Tawa itu tiba-tiba berhenti ketika para guru mencari ke dalam selokan dan menemukan tubuh tak bernyawa Charmaine tergeletak di dasar. Wajahnya berlumuran darah, lehernya terpelintir dengan sudut yang tidak wajar, dan tubuhnya tidak bergerak. Jelaslah bahwa jatuhnya Charmaine bukanlah suatu kebetulan, dia didorong sampai mati. Meski mengalami kejadian tragis, kematian Charmaine dianggap sebagai kecelakaan oleh pihak berwenang. Teman-teman sekelasnya, termasuk 5 gadis yang bertanggung jawab atas kematiannya, berbohong kepada polisi tentang keadaan seputar kematiannya. Beberapa hari kemudian, salah satu gadis yang mendorong Charmaine ke selokan sedang mandi di rumah. Di tengah-tengah kegiatan itu, dia tiba-tiba mendengar suara tawa aneh yang terdengar seperti berasal dari dalam selokan. Suara itu membuatnya merinding, dan dengan cepat dia keluar dari kamar mandi dalam kepanikan. Malam itu, setelah mengucapkan selamat malam kepada ibunya, dia pergi tidur. Namun, 5 jam kemudian, ibunya terbangun oleh suara keras yang menggetarkan rumah. Dengan cepat, dia berlari menuju kamar putrinya, tetapi menemukan kamar itu kosong. Panik, ibunya segera menelepon polisi untuk melaporkan kejadian itu. Ketika polisi tiba dan melakukan pencarian di sekitar area, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Mayat putri ibu itu ditemukan di selokan, tergeletak dengan keadaan yang mengerikan. Tubuhnya terluka parah, dengan leher yang patah dan wajah yang tidak dapat dikenali karena telah dihancurkan dengan kejam. Satu demi satu, gadis-gadis yang mendorong Charmaine menemui akhir yang mengerikan. Tubuh mereka ditemukan di selokan yang sama tempat Charmaine tewas. Legenda Charmaine Winstead menyebar, memperingatkan tentang konsekuensi penindasan dan kekuatan karma. Dikisahkan, roh dendam Charmaine berkeliaran di selokan, mencari keadilan atas ketidakadilan yang dialaminya selama hidup. Kisah ini berfungsi sebagai pengingat untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan empati, karena konsekuensi dari kekejaman bisa sangat luas dan mematikan.